Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi aksi korporasi untuk memenuhi nilai tugas UTS. Aksi korporasi adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten yang secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh emiten. Beberapa dari jenis aksi korporasi antara lain right issue, warrant, stock split, dan reverse stock split, dividen, shares buyback, obligasi konversi dan obligasi tukar, callable bonds, dan aktivitas merger dan akuisisi. Yang pertama, equity right issue. Right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD merupakan pelaksanaan dari preemptive right, yaitu hak yang memungkinkan para pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan hak suara dalam RUPS berupa prioritas untuk membeli efek yang baru diterbitkan oleh emiten sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Adapun tujuan dari right issue, yang pertama itu menghimpun dana dari publik, yang kedua memperkuat struktur permodalan, yang ketiga menambah jumlah saham beredar sehingga meningkatkan likuiditas. Selanjutnya yaitu dilusi efek. Dalam right issue, investor berhak untuk melaksanakan HMETD maupun tidak. B. Menyediakan sarana bagi investor yang tidak berniat untuk melaksanakan HMETD dan menjual HMETD tersebut di pasar sekunder. Sekarang kita lihat perbandingan antara sebelum right issue dan setelah right issue. Pada pemegang saham utama sebesar 2.720 miliar rupiah dengan 40%, dan setelah right issue menjadi 33% dan mengalami dilusi sebesar minus 7%. Selanjutnya ada warrant. Warrant adalah efek yang diterbitkan suatu perusahaan untuk memberi hak kepada pemegang warrant untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya warrant tersebut. Perhitungan saham baru akibat eksekusi warrant menggunakan metode yang sama dengan perhitungan HMETD. Pada saat warrant dikonversi menjadi saham, maka terdapat beberapa penyesuaian, antara lain yang pertama jumlah saham yang beredar bertambah, yang kedua dividen saham menurun, yang ketiga rasio price to earning meningkat, yang keempat modal perusahaan bertambah. Hal ini secara umum juga berlaku pada pelaksanaan REC dan aksi korporasi lain yang mengubah jumlah saham beredar atau dilusi. Kemudian ada stock split dan reverse stock split. Stock split adalah pemecahan nominal saham menjadi saham dengan nominal yang lebih kecil dengan rasio tertentu. Misalnya, satu unit saham nilai nominal Rp1.000 dipecah menjadi 2 unit saham nominal menjadi Rp500. Kemudian ada dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham. Menurut Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, dividen hanya dapat dibagikan emiten dengan saldo laba positif. Berbagai bentuk dividen. Yang pertama itu dividen tunai, dibagikan dalam bentuk tunai dan dikenakan pajak dividen. Yang kedua, dividen saham dibagikan dalam bentuk saham berasal dari reklasifikasi laba ditahan menjadi modal disetor. Yang ketiga ada dividen properti, dibagikan dalam bentuk aset perusahaan selain tunai atau saham. Berikut adalah perbedaan dari dividen tunai dan dividen saham. Pada dividen tunai terdapat pembayaran tunai, sedangkan dividen saham tidak ada pembayaran tunai. Dividen tunai tidak mengubah jumlah saham beredar, sedangkan dividen saham menambah jumlah saham beredar namun tidak mengubah kapitalisasi pasar. Dividen tunai mengurangi total aset perusahaan, sedangkan dividen saham tidak mengubah total aset perusahaan. Dividen tunai mengakibatkan perubahan struktur modal, sedangkan dividen saham tidak mengakibatkan perubahan struktur modal. Kemudian shares buyback. Shares buyback atau stock repurchase adalah pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan penerbit. Alasan pelaksanaan shares buyback salah satunya adalah memberikan sinyal optimisme ke pasar, terutama saat pasar crash. Aspek regulasi shares buyback. Yang pertama, Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, yaitu pembelian kembali saham tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan kurang dari jumlah modal yang ditempatkan, ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan. Yang kedua, saham yang telah dibeli kembali hanya boleh dikuasai paling lama 3 tahun. Kemudian ada obligasi konversi dan obligasi tukar. Obligasi konversi memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi dengan rasio yang sudah ditentukan. Kemudian callable bond.
Callable bonds adalah obligasi yang dapat dilunasi lebih awal atau call oleh penerbit obligasi sebelum masa jatuh tempo obligasi. Faktor yang mendorong penerbit untuk melaksanakan opsi call antara lain: yang pertama, terjadinya penurunan suku bunga di pasar sehingga terdapat kesempatan refinancing dengan bunga lebih rendah. Yang kedua, perusahaan memiliki kas yang cukup besar yang dapat berasal dari penerbitan saham, penjualan aset, atau anak perusahaan. Kemudian ada kombinasi bisnis. Merger atau penggabungan adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger tetap bertahan dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi. Peleburan atau bergabungnya dua atau lebih perusahaan yang membentuk satu perusahaan baru yang memiliki harta dan kewajiban dari seluruh perusahaan pembentuknya. Akuisisi atau pengambil alihan adalah pembelian saham atau aset perusahaan sasaran akuisisi yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Divestasi atau pemisahan adalah pengalihan sebagian atau seluruh harta dan kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Adapun alasan-alasan dilakukannya merger, akuisisi, atau peleburan, yang pertama adalah sinergi bisnis, yang kedua adalah keuangan, yang ketiga adalah diversifikasi, dan yang keempat memasuki segmen pasar yang baru. Selanjutnya ada jenis-jenis merger. Yang pertama horizontal merger, yang kedua vertical merger, yang ketiga market extension merger, yang keempat product extension merger, dan yang kelima konglomerasi. Jadi akuisisi. Yang pertama, akuisisi saham. Akuisisi dengan cara membeli saham perusahaan. Akuisisi dilakukan dengan cara mengajukan penawaran terhadap perusahaan sasaran akuisisi. Penawaran dapat diberikan langsung kepada pemilik perusahaan. Yang kedua ada akuisisi aset. Dengan cara membeli semua aset perusahaan sasaran. Metode ini dibutuhkan suara pemegang saham perusahaan sasaran sehingga tidak terdapat halangan dari pemegang saham minoritas seperti yang terdapat pada akuisisi saham. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.